Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, masih terus bersama saya, Hersy Gunawan Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda pada hari Jumat full barokah hari ini. Ya, 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 ya. Dan kemarin itu rupanya hiruk pikuk ya, situasi dunia politik kita ya, di luar aksi unjuk rasa buruh yang katanya berlangsung sampai malam hari. Padahal saya cek ke para pimpinan-pimpinan buruh, kata mereka itu sebenarnya pukul 5 sudah dibubarkan gitu. Jadi pertanyaan gitu, siapa yang kemudian berunjuk rasa sampai malam hari dan kemudian bakar-bakar segala macam ya di kawasan sepanjang Tamrin dan juga mendekati patung kuda itu Mbak Agi itu juga saya kira ini menarik untuk kita cermati. Dan tapi di luar itu adalah pilihannya Pak Jokowi. Tadinya kan kita menduga Pak Jokowi seperti biasa setiap kali ada unjuk rasa pasti milih pergi keluar kota gitu ya. betul. Ternyata kemarin Pak Jokowi itu milih lebih bersama para artis ketimbang para buruh gitu ya, dan mencoba LRT. Padahal LRT itu sendiri kan kemarin jadi kontroversi karena ada persoalan Mhm. apakah akan jadi tetap beroperasional karena berkaitan dengan kisruh long span gitu ya, Betul. yang di katanya disebut sebagai salah desain. Dan KAI menyatakan akan tetap beroperasi tanggal 26 Agustus ini. Itu Mbak Agi Mhm. ya. Di Iya. luar itu saya kira soal Pilpres juga semakin jelas nih sekarang Mbak Agi ya. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi selain bertemu dengan para artis, ternyata Pak Jokowi ini memilih untuk bertemu dengan pimpinan redaksi media massa, begitu ada sekitar 20 Pimret itu yang kemarin hadir di Istana Negara ya. Rupanya ya sebelumnya kan ada pertemuan itu di Istana Merdeka, kalau kemarin di Istana Negara, jadi yang berhadapan dengan Jalan Veteran gitu. Kalau Istana Merdeka berhadapan dengan para pengunjuk rasa itu, yaitu yang mereka terkonsentrasi di wilayah Patung Kuda. Terus kemudian juga siang harinya ada Kofifah gitu, Gubernur Jawa Timur yang juga dipanggil oleh Presiden gitu untuk datang ke istana. Nah, ini semua sepertinya berkaitan dengan 2024 tersebut. Dan kemudian ada juga bersamaan pada hari yang sama kemarin yaitu bertemu antara Pak Prabowo dengan Gibran di Solo begitu. Memang acaranya adalah acara dalam rangka Hari Veteran Nasional, tapi dalam hal ini Pak Prabowo juga mengakui bahwa dia ke Solo itu juga atas perintah dari Presiden Jokowi begitu. Mungkin untuk mewakili Presiden dalam hal ini ya. Dan kemudian Pak Prabowo juga memilih untuk datang sehari sebelumnya yaitu bertemu dengan para relawan Gibran dan seterusnya. Nanti kita jelaskan Mas Ya, Yerso. ya, ya, dan kelihatannya Solo ini sekarang jadi epicentrum kegiatan-kegiatan nasional ya Mbak Agi ya. Ya. Betul. Oke. Dan yang Sangat sangat. menarik, tentu Mhm. saja kita kaitkan juga dengan keputusan dari Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali dari KSP Muldoko, Demokrat KSP Muldoko. Dan Mhm. kemudian juga AHY meluncurkan buku itu, sejumlah tokoh bertemu di situ ya, itu Ya. menarik juga ya. Mhm. Jadi semakin jelas sekarang peta Pilpres 2024 itu akan seperti apa. Oke, mari kita mulai dari mana nih Mbak Agi? Sepertinya mulai dari acara di Jakarta ya Mas Hersu, berbagai peristiwa yang terjadi di Jakarta, yaitu kita bertanya-tanya sebelumnya, bahkan saya mendapatkan kiriman video mengenai gladi resik yang terjadi di luar kota begitu. Di situ narasinya adalah Presiden Jokowi akan datang ke daerah, memang datang ke Jawa Timur begitu kan, salah satunya melewati daerah Babat, Lamongan atau iya Lamongan ya kalau Babat ya. Dan kemudian ternyata itu bukan Pak Jokowi, tapi adalah Wapres Pak Maruf Amin. Dan Pak Jokowi sendiri kegiatannya kemarin dari pagi, begitu dari sejak pukul 8 pagi begitu menjajal LRT itu untuk trayek wilayah Jatimulya Bekasi menuju ke Dukuh Atas gitu. Dan ini banyak sekali artis yang ikut begitu ya. Kita bisa lihat foto-fotonya sejak kemarin gitu. Itu ada misalnya ada Cak Lontong, kemudian ada Yuni Sara, terus kemudian pokoknya banyak begitu Mas Hersu. Dan kemudian ya kita bisa melihat apa yang dituju oleh Pak Jokowi di situ ya. Ini antara lain adalah uh, untuk istilahnya menenggelamkan isu sebelumnya begitu, kalau kita melihat kan begitu, karena isu yang berkembang itu soal salah desain dari long span dari LRT tersebut itu kan memang terus mengemuka begitu. Dan kemudian juga kalau biasanya itu yang dibawa artis itu untuk memperlihatkan ini loh artis saja berani begitu. Jadi ini tidak berbahaya, ini adalah safe gitu, aman untuk mengendarai LRT tersebut. Buktinya para artis bersama dengan presiden begitu
begitu kembali mencoba LRT tersebut dan nyaman-nyaman aja, mereka tertawa-tawa dan sebagainya, begitu kan? Itu kan maksudnya sebagai bagian dari promosi, begitu Mas Hersu. Padahal baru beberapa hari sebelumnya Presiden bersama ya tentu saja didampingi oleh Menteri Perhubungan, Menteri BUMN Pak Erick Thohir, begitu. Kemudian juga Pak Heru Budi dan sebagainya kan menjajal LRT sebelumnya di Dukuh Atas juga, tapi ke arah Depok dan Bogor begitu. Jadi ini menarik sih Mas Hersu karena Ya, ya. kita tahu siangnya itu istana akan dikepung oleh buruh begitu. Pagi hari Pak Jokowi bertemu dengan artis dan kemudian langsung diikuti dengan pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa begitu sampai makan siang. Ya, ya. Begitu Mas Jadi Hersu. saya kira selain juga untuk ini memang komunikasi politik yang disampaikan ini ya oleh Mhm. Pak Jokowi itu satu tadi betul Anda menyampaikan pesan bahwa ini nggak ada persoalan karena kemarin itu serius loh yang ngomong itu Wakil Menteri Negara BUMN ya yang mempersoalkan soal salah desain itu dan Mhm. kemudian rame-rame dibantah oleh para menteri lainnya termasuk juga oleh Pak Erik walaupun Pak Erik nggak langsung Mhm. membantahnya secara tegas tapi mendinai lah itu begitu terus Betul. sekarang tambah dengan Pak Jokowi mencoba itu dan kedua saya kira pesan politiknya juga Pak Jokowi menyatakan bahwa santai saja saya ada mau dikepung oleh buruh nggak ngaruh lah saya bisa tetap Mhm. jalan bersama dengan para artis Betul. gitu. Tetapi di Mhm. satu sisi orang juga menangkap kesan kenapa Presiden Jokowi meluangkan waktunya untuk berjalan dengan Ya. untuk bertemu dengan para artis, bertemu dengan para Mhm. pimpinan media massa, kenapa nggak Mhm. meluangkan waktunya bertemu dengan para buruh? Karena Ya. ini unjuk rasa buruh ini kan sudah berjilid-jilid ini. Ini Mhm. berkaitan dengan Omnibus Mhm. Law Ciptaker, Cipta Lapangan Kerja, Mhm. yang sekarang tapi bertambah lagi dengan ini gabung isunya soal Omnibus Kesehatan juga Betul. yang di kemarin disuarakan dalam unjuk rasa kemarin. Nah, Mhm. kenapa Pak Jokowi misalnya tidak mencoba bertemu begitu ya? Karena kan Pak Mhm. Jokowi kan paling senang bertemu dengan rakyatnya dan khusus untuk unjuk rasa ini kan Pak Jokowi ngomong bahwa dia itu kangen di demo. Tapi setiap kali ada demo, kenapa Pak Jokowi menghindar gitu? Iya betul, tidak hanya Pak Jokowi bahkan seperti Sekretaris Kabinet seperti Pramono Anung juga mengatakan kritiklah dengan keras begitu kan kepada istana begitu. Nah, yang sangat disayangkan adalah itu Mas Irsu. Jadi kalau kita melihat kronologi yang terjadi kemarin itu para buruh kan memang sore hari maghrib begitu ya sudah banyak yang apa pulang begitu. Ya, memang Tapi instruksinya menjelang begitu. Iya, tapi Instruksinya begitu. menjelang malam itu makin banyak juga yang datang Mas Hersu. Hmm. Karena memang mereka mungkin yang tertahan di perbatasan dan kemudian yang tertahan seperti di Cempaka Putih itu kan kita gambarnya mendapat gambar banyak sekali begitu ya, yang tertahan di sana sehingga tidak bisa masuk ke wilayah Sudirman dan Tamrin, itu mereka mulai lolos dan kemudian memasuki wilayah Patung Kuda. Jadi memang gambar-gambar yang terlihat ada yang meninggalkan, tapi yang datang menjelang malam hari pun cukup banyak. Dan itu pertama kalinya kita melihat Jakarta dikepung dari segala penjuru dengan kendaraan bermotor begitu. Jadi motor itu di sepanjang Kalimalang misalnya itu ramai sekali Mas Ersu. Dan memang ada pembatasan-pembatasan, pencegatan gitu ya. Tapi banyak juga yang lolos begitu. Dan kemudian malam harinya kita pantau terus begitu. Dan sebagian buruh itu memang sudah pulang jadi tercapai kesepakatan. Mereka sebelumnya mengatakan bahwa mereka tahu Pak Jokowi ada di istana dan kemudian Pak Jokowi meninggalkan istana pun saat meninggalkan istana itu mereka tahu begitu, tapi mereka berharap hingga malam hari itu agar Pak Jokowi tetap ada yang menemui mereka atau setidaknya wakil dari Pak Jokowi. Hmm. Jadi buruh mulai meninggalkan lokasi itu sekitar akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan lokasi itu pukul setengah 12 malam dan kemudian gelombang keduanya itu sekitar jam 00 lebih begitu. Ya, Jadi ya, ya. jam 0 Oke, sampai jadi jam ini 1. dugaan Anda bukan ini memang ada masa buruhnya ya, bukan masa yang karena kan diduga ini orang banyak curiga siapa ini masa buruh yang hadir karena instruksinya kan sebelum maghrib mereka sudah membubarkan diri gitu dan kok masih ada yang bertahan sampai tengah malam apakah ini kemudian masa kontra yang disiapkan untuk Ya. mendiskriminasi buruh atau apa gitu? Iya, seperti biasa sih kalau ada demo yang cukup besar dan menurut beberapa pimpinan buruh, koordinator itu kan mengatakan ini salah satu yang terbesar yang pernah ada begitu ya. Itu selalu ada kontra, biasanya selalu ada kontra yang disiapkan begitu Hmm. oleh aparat hukum begitu Mas Herstu. Tapi dalam hal ini memang buruh sendiri juga bertahan sampai malam hari begitu. Dan Oke. mereka kan saling mengambil gambar sendiri satu sama lain, terus kemudian dikirimkan ke
WA di antara sesama mereka bahwa kami masih bertahan di sini apa dan sebagainya. Jadi itu mengonfirmasi bahwa yang sampai malam itu juga bagian dari buruh itu begitu Mas Oh, Ersu. oke. Karena Clear memang ya. Jadi iya iya memang ada betul. masa kontrak ada, tapi masa buruh yang bertahan sampai malam juga ada juga gitu ya, Mbak Agi. Iya, iya, karena memang mereka tadinya itu kan menginginkan sampai kapanpun mereka akan terus berada di tempat begitu Yes. sampai tuntutan mereka dipenuhi atau setidaknya sampai mereka bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Tapi Oke. dengan kejadian kemarin kita bisa melihat memang buruh itu tidak dalam hal ini ya tidak menjadi prioritas dari Pak Jokowi. Dengan Yes. dia memilih bertemu artis itu lebih mungkin beritanya akan lebih ini ya menenggelamkan berita buruh lah kita bisa melihat seperti itu ya. Dan kemudian habis itu juga ketemu dengan pimpinan redaksi media massa yang biasanya berita dari pimpinan redaksi media massa itu kan kemudian mereka masing-masing membuat ya namanya Ya, ya, ya. pimpinan teratas. Jadi dia memiliki Ya, wewenang ya. untuk membuat berita itu Karena menjadi artis-artis berita ini kan banyak atas. sekali channel-channel hiburan gitu ya, yang itu bisa Betul. langsung masuk ke Mhm. komunikasi ke masyarakat. Mhm. Dan banyak di antara mereka sendiri juga punya channel konten sendiri gitu ya, yang Ya, jadi betul. Mereka kan banyak yang bukan wartawan, tapi sebagai apa pemilik akun YouTube begitu iya. misalnya, pemilik podcast dan sebagainya seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang kita kaitkan dengan soal tanda-tandanya bahwa pilihan Pak Jokowi itu udah makin mengerucut kepada Pak Prabowo, ya. Jadi karena kan sinyalnya pernyataan dari Pak Jokowi menyatakan bahwa dia nyaman ketika disupiri oleh Pak Prabowo itu kan, disupiri itu kan multitafsir karena sebenarnya waktu Pak Jokowi saja, waktu di kunjungan ke Pindad ya beberapa waktu yang lalu ke Malang itu kan dia kemudian menjadi dia Pak Prabowo yang menyupiri mobil RI satunya itu ya, mobil kepresidenan, terus kemudian Pak Erick Thohir di sampingnya dan Ibu Iriana dan Pak Jokowi di belakang, itu saja itu kan udah dikawal oleh pasukan pengawal presiden. Nah, seperti video-video ini kan ini merupakan sinyal politik itu. Nah, sekarang ini ditambahkan lagi bahwa dia nyaman disupiri oleh Pak Jokowi. Ini kan secara politik ini merupakan simbol gitu. Apa sebenarnya yang terjadi, apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi, apalagi kemudian ada pertemuan lagi dengan Gibran gitu ya, dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo. Ini saya kira kalau waktu di Pindad itu tafsirnya pada waktu itu adalah Erick Thohir yang akan jadi navigator, dalam hal ini jadi calon wakil presiden. Tapi kelihatannya peta belakangan ini berubah ya, itu mengarah pada Gibran karena satu, kita lihat juga gerakan dari PSI. Yang PSI kan yang sekarang ini sedang mengajukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk batas usia calon presiden turun dari 40 menjadi 35%, 35 tahun ya. Dan kemudian PSI ini sudah bertemu dengan Pak Prabowo dan juga hadir ya pembekalan waktu itu pembekalan jurkam atau calegnya, Mbak? Pembekalan relawan dari Pembekalan Gibran. relawan gitu ya. Iya. Dan kemudian PSI juga tidak hanya bertemu dengan Pak Prabowo, tapi juga bertemu dengan relawan Projo gitu ya. Dan kita tahu relawan Projo ini kan sebelumnya sudah bertemu dengan juga relawannya Pak Prabowo begitu. Jadi menurut saya kok ini makin terang benderang sebenarnya gitu apa yang terjadi semacam ini. Dan kalau kita kaitkan lagi dengan pernyataan Hasto kemarin yang menolak tegas bahwa batas usia itu diubah, ya ini jelas narasi kontra gitu terhadap upaya Pak Jokowi untuk menggolkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Kendati Gibran sendiri seperti biasa, ya kalau partai tolak saya juga tolak gitu kan. Gibran kan gitu dia. Iya ya, kita melihatnya jadi seperti itu ya. Kemarin ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa, selain Pak Jokowi ketika ditanya soal bagaimana rasanya disetiri naik maung begitu ya, maung di Pindad begitu, dia menyatakan dia merasa cara nyetirnya tuh halus sehingga dia merasa nyaman begitu. Tapi selain itu juga ada ditafsirkan sedikit, dia mengatakan bahwa pemimpin yang akan datang itu harus orang yang berani, kemudian orang yang memiliki endurance itu daya tahan begitu ya, dan juga dia tidak hanya sekedar bisa lari pagi tapi juga bisa maraton. Nah, orang kalau mengaitkan ini karena Pak Ganjar ini kan suka maraton, dia tidak hanya sekedar lari pagi. Orang mengaitkan sedikit dengan apakah Pak Ganjar yang disebutkan gitu, yang dimaksud sebagai penggantinya, karena dia membicarakan itu dalam konteks pemimpin sesudah Pak Jokowi. Tapi selain itu dia juga menyatakan bahwa dia merasa nyaman disopiri oleh Pak Prabowo begitu kan. Dan tapi konteksnya dalam hal ini kalau kita melihat kejadian hanya dalam sehari saja kemarin itu lebih berat kepada Pak Prabowo, yaitu karena
pada hari yang sama Pak Prabowo itu bertemu dengan Gibran bertemu dengan Gibran gitu dalam satu kendaraan dan mereka menuju ke acara Hari Veteran Nasional begitu yang memang berlangsung di Solo. Dan ketika ditanya Pak Prabowo mengatakan bahwa ya dia diperintah oleh Pak Jokowi untuk datang ke Solo begitu menghadiri Hmm. acara tersebut begitu walaupun kita tahu itu konteksnya ya apa namanya relate begitu ya kepada posisi Pak Prabowo yang sebagai purnawirawan dari TNI begitu kan sementara itu adalah Hari Veteran. Tapi kemudian di situ dia satu mobil dengan Gibran itu baik menuju acara maupun sesudah dari acaranya. Dan kemudian ketika ditanya kepada Gibran begitu Gibran mengatakan apakah ditanya wartawan gitu apakah juga membicarakan soal 2024 dia mengatakan iya tapi rahasia begitu. Terus kemudian iya dia sendiri yang mengatakan bahwa Pak Prabowo juga melaporkan gitu, mungkin bukan melaporkan ya, bercerita kepada dia mengenai sehari sebelumnya pertemuannya dengan para relawan Gibran begitu, yang dimana ini berarti yang kesekian kalinya Pak Prabowo bertemu dengan para relawan Gibran dan ini kalau melihat gambarnya itu cukup banyak begitu ya para relawan yang bertemu dengan Pak Yang Prabowo. joget-joget situ ya Pak Prabowo ya. Iya, betul. Jadi ini bertemunya ini di sebuah kafe dan kemudian ada lagu Ojo dibanding banding kayak apalah pokoknya Pak Prabowo paling tidak ada di dua lagu dia joget gitu dan ikut menyanyi. Dan kemudian pada acara tersebut rupanya Kuat Hermawan ini yang memang setiap kali apa relawan dari Gibran bertemu dengan Pak Prabowo ini adalah tokohnya dia sebagai koordinator relawan Gibran nasional begitu katanya Mas Hersu menyatakan bahwa sudah berkeliling Indonesia katanya dan semuanya mendukung Pak Prabowo dan mereka juga relawan Gibran ini menginginkan agar Pak Prabowo menjadikan Gibran itu sebagai cawapresnya begitu. Ini poin yang paling penting nih. Dan ini diceritakan Pak Prabowo kepada Gibran. Bagaimana tanggapan Gibran? Dia tidak mau mengatakan. Tapi kita tahulah ini cara-cara seperti ini sebetulnya kita juga sudah mendengar ya bahwa Pak Prabowo sendiri juga akan menginginkan gitu. Kabarnya sudah menanyakan kepada Gibran kemungkinan untuk menjadi Pak Prabowo untuk mendampingi sebagai cawapres begitu. Ya. Nah, ini karena kita bicara soal bahasa isyarat gitu. Ada juga kan satu momen ketika ini harinya saya agak lupa ini. Nanti kita cari lagi waktunya ya. Mhm, Ketika Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke Solo, mhm, dan dia didampingi oleh Gibran kemana-mana Gibran selalu bersama dia. Kemudian tidak lama kemudian Ganjar Pranowo menyatakan pada Gibran, udah ditinggal saja saya. Nah, begitu ya. Dan terus dan Gibran terkejut gitu loh, enggak, jangan dong Pak, jangan ditinggal karena dia memang harus selalu menemani Pak Ganjar. Dan tapi kemudian ternyata Pak Ganjar ini kemudian pergi sendirian dan menurut Gibran dia akan bertemu dengan dua orang tokoh, dua ya tokoh lah di Solo begitu. mhm, Tapi mhm, ini media, saya tahu ini bahasanya mhm. media itu menafsirkan bahwa kalau ditinggalkan saja itu artinya bisa aja, oh udahlah kalau memang kamu udah bersama dengan Pak Prabowo udah tinggalin saya aja gitu mungkin Mas. Sudah ikhlas begitu ya. Iya, itu yang ditafsirkan oleh media itu kira-kira begitu, Mhm. Mbak. Iya, iya, iya itu bisa saja ditafsirkan demikian begitu ya, karena Pak Jokowi begitu kan juga sering dan Gibran juga sering tidak menjawab secara tuntas, tapi memberikan isyarat-isyarat lewat baju, lewat cuitan gitu ya, lewat candaan dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau kita melihat Pak Prabowo itu menemui relawan Gibran dan tentunya relawan Gibran ini juga memang orang yang dekat dengan Gibran, tidak mungkin juga mereka menjadi relawan kalau mereka tidak ini sama Gibran. Kan sebelumnya ketika Pak Prabowo bertemu dengan para relawan ada Gibran di situ. Tapi kalau kemarin ketika ditanyakan itu ya karena itu antara Pak Prabowo dengan relawan bukan berkaitan dengan saya dan kemudian ketika hal ini pertemuan ini ditanyakan kepada Puan Maharani pada malam harinya ketika datang di acara AHY begitu ya dia mengatakan dia itu hanya sekedar silaturahmi saja dan itu biasa wali kota mendampingi menteri. Saya kalau seandainya ke Solo juga berduaan bersama Gibran dan sebagainya. Itu seperti apa menata hati ya Mas Hersu kalau saya lihat begitu. Juga dengan pernyataan komentar dari politisi PDIP ya, sampai kalau saya Hendrawan Supratikno yang ketika ditanya Iya. oleh wartawan soal
bahwa Pak Jokowi merasa bahwa kalau disupiri oleh Pak Prabowo itu enak gitu ya, karena cara nyupirnya halus itu dia bilang ya jangan ditafsirkan yang yang kemana-mana begitu. Walaupun menurut saya agak meragukan ya Pak Prabowo itu nyupirnya halus, kan udah lama sekali Pak Prabowo itu nggak nyupir. Nggak Kemana-mana nyopir kan ya. selalu dia disupiri loh. Itu keterampilan nyupir itu soal kebiasaan saja loh. Kalau udah lama nggak nyupir itu ya kita bisa gabrak-gubruk juga kalau bawa. Tapi ternyata kemarin menurut Pak Jokowi mulus itu ya, enak disupiri oleh Pak Prabowo itu. Ya padahal yang dibawa itu maung kan, Ya. keadaan masuk apa ya kalau mau rantis mungkin ya kendaraan taktis seperti itu ya. Dan Hmm. kemudian kemarin juga dukungan dari Pak Jokowi kepada Prabowo dan juga lebih kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi maupun Gibran ini juga terlihat sih Mas Hersu dari eh, bertemunya PSI begitulah. Ini DPP-nya loh yang menemui. Ini Grace Natali sendiri beserta jajarannya begitu yang menemui projo begitu, dan ini bukan projo ke kantor DPP PSI begitu ya seperti yang dilakukan Pak Prabowo, tapi DPP PSI menemui relawan. Ini kan konteksnya beda ya, bukan antar Ya, ya, partai, ya, ya, tapi ya. partai menemui relawan, dan kemudian walaupun ketua relawannya sekarang sudah menjadi menteri dari Pak Jokowi, tapi Hmm. dalam hal ini kita tahulah projo projo sendiri, projo kan memang katanya ada faksi begitu ya yang tetap apa namanya mendukung Ganjar, tapi dalam hal ini lebih besar kan memang mendukung kepada Pak Prabowo begitu, dan Ya. mereka juga akan mengatakan akan berkolaborasi dalam hal ini. Nah, saya rasa Tepatnya akan mendukung siapapun calon presiden yang dipilih oleh Pak yang Jokowi. dipilih Dalam hal Pak ini Jokowi betul. kelihatan sekali arahnya adalah Pak Prabowo gitu ya. Ya, ini wartawan Mm-mm. juga detail loh Mbak menggambarkannya bahwa Grace Natali dan timnya itu tiba di kantor Projo itu katanya kemarin pukul berapa ya? Pukul siang ya kalau nggak salah 11. Iya, iya, betul siang. Iya, pokoknya eh, lebih awal ketimbang Budi Ari itu. Budi Ari itu beberapa menit kemudian itu ya lebih dari 10 menit kemudian baru datang gitu. Jadi Mhm. ini wartawan mulai detail ini memperhatikan sekuen waktu dan sebagainya, dan mereka baca itu sebagai sinyal-sinyal politik gitu ya. Dan ini saya kira sebenarnya kalau kita teruskan kita sudah mulai semakin mendapat gambaran ya, karena sebelumnya Mhm. itu kan kita tadi sebut ada soal keputusan Mahkamah Agung yang menolak dari peninjauan kembali dari Pak Muldoko, Mhm. dan kemudian ada statement dari Arsul Sani, ini wakil ketua DPR Mhm. dari P3, yang menyatakan bahwa Mhm. kemungkinan P3 akan mengevaluasi Evaluasi. koalisinya dengan PDIP kalau Sandiaga Uno tidak jadi calon wakil presidennya PDI gitu Mhm. ya, dan Mhm. Sandiaga Uno juga menyatakan bahwa dia tidak minta-minta jabatan kok kalau tidak jadi calon wakil presidennya dari eh, Ganjar Pranowo begitu. Mhm. Walaupun kemudian oleh Arsul Sani dibilang bahwa itu bukan bukan sikap resmi dari Pak P3, tapi itu itu pernyataan saya saja gitu. Dan kemudian sebelumnya Ganjar Pranowo bertemu dengan ibunda dari Menteri Agama yang juga Mhm. adik kandung dari Ya. Ketua PBNU ya Khalil Qomas gitu, itu Mhm. digambarkan sebagai upaya melamar dia Khalil Qomas sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Jadi Mhm. petanya sekarang saya kira sudah mulai makin jelas gitu ya. Ya. Kelihatannya Pak Prabowo dengan dengan Gibran, kemudian Mhm. ya Ganjar Pranowo dengan NU, kita belum tahu, tapi mungkin cenderung Menteri Agama karena sudah Mhm. ketemu dengan ibunya. Kalau orang Jawa nyebutnya nembung lah begitu ya ke ibunya Mhm. begitu. Ya, dan nembung itu apa sih bahasa bahasa Indonesia? Meminta ya. Meminta lah ya ke ibunya loh Mhm. ya, ke Nyai ya kalau Mhm. di dalam tradisi NU, Betul. dia istrinya Mhm. Kiai itu. Dan Mhm. kemudian posisi AHY makin menguat ini sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan Betul. ketika Mhm. dia memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi ya, di Mhm. Mahkamah Agung ya. Mhm. Peninjauan kembali ini kan upaya terakhir nih Mbak. Jadi nggak mungkin Betul. bisa digugat lagi. Jadi amanlah tiket dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Tinggal persoalannya internal sekarang. Apakah Mhm. Nasdem bisa dengan lega hati menerima AHY? Jadi tiga pasang calon deh kelihatannya yang sudah hampir pasti ini Pilpres 2024, walaupun Pak Jokowi ketika bertemu dengan pimpinan MPR waktu itu Mhm. bercanda Pak. Mungkin bisa 4 pasang calon. Saya kok nggak membayangkan ada 4 pasang calon. Saya kira 3 pasang calon sekarang. Iya, iya, bisa jadi demikian Mas Hersu. Karena kemarin juga tumben begitu ya, padahal Jakarta sedang dalam keadaan tegang begitu ya, akibat adanya unjuk rasa buruh, dan kemudian ternyata ada satu lagi pertemuan di siang hari antara yang datang ke istana, yaitu adalah Khofifah Oh dari iya iya gubernur iya. dari Jawa Timur begitu ya. Dan ini sesuatu yang
yang perlu dicermati juga karena Khofifah kan selama ini kalau ditanya soal kemungkinan dia menjadi cawapres begitu dia selalu tidak mau menjawab. Tapi kemarin dia mau menjawab dan dia mengatakan ya saya ini adalah saya secara struktural ada di PBNU, saya salah satu ketua dari PBNU. Jadi kalau seandainya saya nanti misalnya diminta atau apa, tentu harus dirundingkan dulu dengan PBNU. Nah ini menjadi salah satu faktor juga. Apakah nanti yang diminta itu siapa dari PBNU? Apakah salah satunya adalah Khofifah begitu ya? Kita tidak tahu begitu karena rupanya kalau PDIP begitu memang menginginkan dari NU dan kita tahu Khofifah ini sebetulnya memang diinginkan salah satunya oleh Nasdem gitu kan. Dan yang jelas itu diinginkan oleh Pak Prabowo yang pernah Ya, menemui secara pribadi dia ke Jawa Timur. Nah, ini akan dijodohkan dengan siapa begitu? Sama ya, Anies sih saya Jokowi kira nggak misalnya. mungkin Ya. ya Kalau Khofifah Anies itu. jelas tidak mungkin begitu ya, betul. Ya, Mhm. oke. Jadi sangat menarik ya. Memang itu selalu logika elit politik dan logika rakyat banyak itu selalu berbeda ya. Jadi Mhm. ketika buruh misalnya mengerahkan massa besar-besaran, ya elit politik itu asik-asik aja gitu, bisa ketemu, bisa Betul. bicara soal bagi-bagi kekuasaan dan sebagainya. Tapi arahnya semakin jelas. Tapi setidaknya ini lumayan lah ya kalau kalau kemudian ada tiga calon, tiga pasang calon, tidak tidak seperti semula dua pasang calon saja gitu ya. Mhm, Kita juga mhm, membaca kalau dulu PDIP juga itu menginginkan dua pasang calon itu ketika mereka mhm. masih mesra dengan Pak Jokowi gitu ya, kompak Betul. mereka bilang dua pasang calon. Tapi dengan sekarang ada kecenderungan Pak Jokowi lebih kepada Pak Prabowo, Mhm. PDIP juga akan berkepentingan untuk tidak hanya ada dua pasang calon saja gitu ya. Mhm. Karena kalau hanya dua pasang calon saja, ya dia head to head dengan Pak Prabowo dan kemudian Pak Prabowo itu disupport penuh oleh Pak Jokowi, ya berat untuk Berat, PDIP memenangkan itu. berat. Kenapa? Karena kan realitasnya bahwa suara PDIP itu kalau kita ambil pada pemilu 2019 kan cuma Mhm. 19,3% gitu ya. Mhm. Sementara Mhm. Ganjar Pranowo ini sendiri kan juga elektabilitasnya ya nggak besar dia dulu karena dibuat oleh lembaga survei tinggi itu karena dia itu dipersepsikan sebagai penggantinya Pak Jokowi. Tapi ketika Pak Jokowi tidak berada di mendukung dia, ya saya kira nggak efeknya pada PDIP sendiri tidak besar gitu. Ya, karena Iya. itu PDIP beringinan ya makanya dia melakukan pertemuan dengan Demokrat gitu ya dan Mhm. bertemu dengan Golkar dan sebagainya dan ini kan sebenarnya seperti menjilat ludah sendiri kalau dengan Demokrat itu karena Hasto kita ingat bahwa dia menyatakan tidak mungkin berkoalisi dengan Demokrat maupun dengan PKS tapi akhirnya telah Mhm. ketemu juga dengan Mhm. Demokrat. Jadi ini kan bagian dari strategi mereka ya mungkin nanti bertemu kalau bisa bertemu di putaran kedua lah gitu. Iya, iya betul Mas Hesu. Jadi eh, ya sekarang posisi PDIP ini seperti yang orang serba salah begitu ya. Hmm. Soal kedekatan Gibran dengan Prabowo, saya rasa kalau seandainya pun ada apa-apa juga tidak akan dipanggil-panggil lagi seperti Ya sebelumnya. enggak lah. Nah, memang sudah disinggung soal Harun Masiku begitu kan. Ini kan sudah keras begitu ya. Permainan makin mengeras begitu saat ini. Begitu juga dengan kemungkinan untuk bertemunya kemarin kan ada kemungkinan bertemu antara Puan Maharani dengan PSI gitu, mungkin dengan Grace Natali atau Giring Ganesa sebagai ketua umum begitu. Tapi tampaknya dengan kehadiran Helmi Yahya, tidak main-main Helmi Yahya ini walaupun orang baru di PSI, tapi dia adalah ketua Dewan Relawan langsung ditunjuk dengan posisi sangat sangat penting begitu ya sebagai ketua Dewan Relawan dan juga anggota Dewan Penasehat dan dia hadir pada acara silaturahmi nasional pembekalan relawan pembekalan materi dan konsolidasi relawan oleh Partai Gerindra begitu. Ya udah Ya, konkret kalau itu. iya, ini sudah konkret walaupun dia mengatakan ya itu hanya sekedar untuk mengetahui saja, tapi tidak mungkin lah ini pembekalan relawan dan kemudian Helmi Yahya adalah sebagai ketua Dewan Relawan dari PSI begitu. Sementara pada Iya. hari yang sama Grace Natali juga bertemu dengan Projo yang dimana afiliasinya dalam hal ini adalah juga kepada Pak Prabowo. Jadi makin mengerucut lah ke Ya, arah begitu. PSI-nya nggak penting sebenarnya ya, karena bagaimanapun Mhm. kita tahu PSI ini kan bukan partai nggak lolos Ya, parliamentary threshold. Tetapi bahwa PSI kita bisa membaca apa arah politik dari Pak Jokowi gitu, itu menjadi penting gitu ya. Ketika dia betul, mau betul. kemana-kemana itu kita bisa Mhm. baca gitu, termasuk Projo ya. Projo PSI ini kan bagian dari cara kita membaca kemana arah kecenderungan politik dari Pak Jokowi. Kira-kira gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya, Oke. iya betul sekali Mas Hersu.
Jadi sampai sejauh ini, kemarin kita jadi tahu bahwa kemarin selama 1 hari penuh itu hiruk pikuknya luar biasa sebetulnya Yes. yang terjadi. Ya, oke. Baik, kita ketemu lagi ya. Awal pekan depan ya, tidak Ya. besok. Saya ini sudah hari Jumat. Selamat menikmati akhir pekan ya. Selamat menjalankan ibadah Jumat hari ini. Kan rangkaian Jumat ini panjang ya. Katanya kalau buat umat Islam tuh ini salah satu hari penghulunya hari gitu. Jadi jangan hanya dilihat sholat Jumatnya, tapi Jumat saja. rangkaian lainnya, termasuk sedekahnya. Nah, jangan lupa ya. Katanya sedekah juga yang paling berharga itu di hari paling Jumat. diterima. Ya. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi sampai pekan depan. Saya Hersuna Arif. Dan saya Gibeta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.